Halo sahabat gabut Indonesia. Belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 7,5 yang mengguncang wilayah Turki bagian tenggara pada Senin 6 Februari 2023. Gempa itu mengguncang setelah gempa kuat lainnya berkekuatan 7,8 magnitudo melanda 10 jam setelah gempa pertama dan diprediksi korban jiwa mencapai 20.000. Namun dalam bencana alam ini terdapat beberapa asumsi yang menyita perhatian publik, mulai dari ramalan oleh ilmuwan Belanda sampai kejadian aneh terhadap hewan-hewan di wilayah Turki. Berikut kami sajikan beberapa fakta aneh dan teori mengenai terjadinya gempa di Turki. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa, subscribe dulu channel ini, karena channel ini akan selalu menyajikan hal-hal yang unik dan menarik serta menambah wawasan, dan supaya gabut kamu semakin bermanfaat. Yang pertama, gempa telah diprediksi oleh ilmuwan 3 hari sebelum kejadian, namun malah dikecam oleh peneliti lain. Dia adalah Frank Hogerbert. Peneliti asal Belanda itu dengan tepat memprediksi bencana dahsyat tersebut. Bahkan 3 hari sebelum kejadian, Hogerbert telah mengumumkan kabar soal bencana yang menurut WHO itu memakan korban lebih dari 20.000 jiwa. Dia menyebutkan, cepat atau lambat akan ada gempa bumi di wilayah Turki Selatan, Tengah, Yordania, Suriah, Lebanon dengan kekuatan magnitudo 7,5, tulis Hogerbert di akun Twitternya. Hingga kini cuitannya itu pun telah disukai lebih dari 178.000 pengguna dan di-retweet lebih dari 48.000 kali. Lantas siapa sih Frank Hogerbert? Dikutip dari Open Sky News, Frank Hogerbert merupakan peneliti Belanda yang bekerja di Solar System Geometry Survey (SSGS). Lembaga ini memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkannya dengan aktivitas seismik. Namun terdapat sebuah perbedaan antara cara pandang NASA dan SSGS dalam mengkaitkan gempa bumi. Menurut NASA, gempa bumi terjadi karena retaknya kerak bumi sehingga menjadi lempeng tektonik yang terus-menerus bergeser saat mereka melayang di sekitar lapisan mantel yang kental atau mengalir perlahan di bawah kerak atas yang padat. Gerakan tanpa henti ini menyebabkan tekanan pada kerak bumi yang jika terlalu besar akan menyebabkan retakan yang disebut patahan. Namun, Frank Hogerbert tidak sepenuhnya mempercayai teori tersebut. Menurutnya, gempa bumi dipengaruhi oleh keberpihakan planet. Dia bahkan mentit teori ini sambil menjelaskan prediksinya tentang gempa bumi di Turki dan Suriah. Aktivitas seismik yang lebih besar dapat terjadi dari 4 hingga 6 Februari. Kemungkinan besar hingga magnitudo menengah atau tinggi, tulis akun SSGEOS pada 2 Februari 2023. Sebelumnya, banyak yang menganggap peringatan Hogerbert sebagai prediksi tak mendasar. Namun, usai peristiwa gempa yang melanda Turki, orang-orang mulai melirik cuitannya. Tak sedikit yang mulai mempertanyakan apakah gempa bumi benar-benar bisa diprediksi atau tidak. Soal hal ini, Frank Hogerbert dan organisasinya percaya bahwa gempa bisa diprediksi sampai batas tertentu, walaupun prediksi yang benar-benar akurat tidak mungkin dilakukan. Sayangnya, prediksi Hogerbert sendiri dibantah sejumlah peneliti. Mereka menilai teori yang disampaikannya tidak bisa diterima. Bahkan, menurut ahli geologi terkenal Brian Gensler menyebutkan teori Hogerbert tak berguna. Cukup sederhana, penyelarasan planet tidak berdampak pada gempa bumi, katanya kepada Express. Hal senada juga disampaikan oleh penulis dan geoscientist Roger Musen yang menyayangkan cuitan Hogerbert sebelum kejadian gempa Turki. Sebelum prediksi harus menyatakan waktu, tempat, dan besarannya. Cepat atau lambat bukan merupakan waktu, jadi dia tidak memprediksi gempa itu, ujar Musen. Adapun survei geologi AS USGS juga telah mengkaitkan bahwa gempa tak bisa diprediksi dan menyebut orang yang mengklaim sudah mengetahuinya hanya membuat pernyataan palsu. Ilmuwan USGS hanya dapat menghitung probabilitas bahwa gempa bumi yang signifikan akan terjadi di area tertentu dalam beberapa tahun. Yang kedua, perilaku abnormal hewan-hewan sebelum gempa melanda Turki. Viral di media sosial rekaman yang memperlihatkan burung-burung terbang tak menentu, serta anjing menggonggong keras sebelum terjadi gempa Turki dan Suriah. Pengguna media sosial mengklaim hewan-hewan itu berperilaku aneh sebelum terjadinya gempa. Memang belum ada verifikasi kebenaran rekaman video tersebut, akan tetapi terdapat penjelasan ilmiah mengenai sensitivitas hewan dalam mendeteksi bencana. Referensi paling awal mengenai perilaku hewan yang tidak biasa sebelum gempa berasal dari Yunani pada tahun 373 sebelum Masehi, seperti tikus, musang, ular, dan kelelabang disebut meninggalkan sarang-sarang mereka dan menuju tempat aman beberapa hari sebelum gempa bumi terjadi.
Dikatakan dalam US Geology Survey, banyak bukti anekdot mengenai hewan, ikan, burung, reptil, dan serangga yang memperlihatkan perilaku aneh sejak beberapa minggu sampai beberapa detik sebelum gempa bumi. Penjelasan yang betul-betul terang mengenai mekanisme perilaku hewan pada situasi tersebut masih belum diketahui. Namun, penyebab perilaku hewan yang tidak biasa sebelum terjadinya gempa bumi bisa dijelaskan dengan mudah. Perilaku abnormal binatang pada detik-detik sebelum gempa bumi dapat dijelaskan dengan perbedaan antara dua bentuk gelombang seismik. Menurut USGS, seperti dikutip dari The Washington Post, ada yang disebut sebagai gelombang primer atau P yang dipancarkan dari gempa bumi. Gelombang itu bergerak dengan kecepatan beberapa mil per detik dari pusat gempa. Gelombang P lebih mudah dideteksi oleh hewan. Kemudian gelombang P diikuti oleh gelombang yang lebih kuat, yaitu gelombang S yang mengguncang tanah dengan gerakan memutar. Menurut pedoman USGS, sangat sedikit manusia yang bisa memperhatikan gelombang P yang lebih kecil dan bergerak paling cepat dari sumber gempa. Tetapi banyak hewan dengan indera lebih tajam mampu merasakan gelombang P beberapa detik sebelum gelombang S tiba. Alasan hewan bersikap abnormal lainnya juga telah dijelaskan oleh seorang peneliti yang menyebut hewan mungkin bisa merasakan gempa bumi. Pada studi per-review Wikelski tahun 2020 lalu, para peneliti menempelkan tanda elektronik pada sapi, anjing, dan domba di sebuah peternakan di Italia untuk mengamati pergerakan mereka selama beberapa bulan saat gempa bumi terdeteksi di dekatnya. Para peneliti ini menemukan hewan-hewan tersebut superaktif dan bergerak terus-menerus selama lebih dari 45 menit sebelum 7 dari 8 gempa bumi besar yang terdeteksi di dekatnya. Studi ini memperlihatkan bahwa hewan kemungkinan bisa mendeteksi gempa lebih dari 12 jam sebelum manusia mendeteksinya. Meski demikian, Wikelski mengatakan alasan kenapa hewan bersikap abnormal masih belum jelas. Dia percaya kemampuan binatang mendeteksi bahaya berkaitan dengan kemampuan mereka berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, teori konspirasi teknologi HARP Amerika picu gempa Turki. Di media sosial cukup ramai beredar teori konspirasi bahwa gempa Turki itu didalangi oleh Amerika Serikat dengan teknologi bernama HARP. Benarkah begitu? HARP atau High Frequency Active Aurora Research Program merupakan program yang benar-benar ada, yaitu penelitian ionosfer yang didanai militer pemerintah Amerika Serikat dan juga Universitas Alaska. Seorang pengguna Twitter mengklaim munculnya sambaran petir sebelum gempa bumi selalu terjadi dalam operasi HARP. Nah, di Turki disebut ada cahaya seperti petir menyambar-nyambar sebelum terjadinya gempa. Para netizen pun mengklaim bahwa gempa bumi di Turki terlihat seperti operasi hukuman oleh NATO atau Amerika Serikat. Inilah momen gempa di Turki. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu cahaya biru di langit? Langit cerah jadi tidak mungkin kilat, tulis netizen yang lain. Alasan itu juga diperkuat karena Turki menolak ekspansi NATO. Akan tetapi, apa benar HARP dapat menyebabkan gempa bumi seperti klaim teori konspirasi di Twitter itu? Jawabannya tentu tidak. Sejauh ini, belum ada teknologi manusia yang terbukti dapat menimbulkan gempa, apalagi skala besar. Pejabat Turki ataupun Amerika Serikat juga tidak menyinggung apapun soal HARP ada di balik gempa itu. Program HARP sendiri telah aktif sejak awal tahun 1990-an. Meskipun proyek tersebut memiliki beberapa tujuan, yaitu kemajuan teknologi komunikasi radio yang disebut sebagai fokus utamanya. HARP adalah pemancar frekuensi tinggi berkekuatan tinggi yang paling mumpuni di dunia yang mempelajari ionosfer. Demikian bunyi rilis Universitas Alaska. Ionosfer sendiri adalah bagian dari atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Fungsi utamanya di antara fungsi-fungsi lainnya adalah mempengaruhi rambatan radio ke tempat-tempat yang jauh di muka bumi. Program HARP tidak menemukan teknologi untuk memicu gempa. Pada Oktober 2022, HARP memulai rangkaian eksperimen terbesar di observatorium barunya, tetapi tidak menyebutkan soal gempa bumi. Yang keempat, alasan gempa di Turki merusak hingga diprediksi memakan korban 20.000 jiwa lebih. Kepala BMKG Daryono mengungkapkan ada 5 alasan gempa Turki sangat destruktif. Pertama adalah magnitudo gempa yang tergolong besar, yakni 7,8. Yang kedua, gempa terjadi di kerak dangkal. Yang ketiga, ada 3 gempa besar, yakni magnitudo 7,8, 6,7, dan 7,5. Sedangkan pada waktu gempa, banyak masyarakat yang sedang tertidur karena terjadi pada pagi hari. Yang kelima, terparah sepanjang sejarah. Dikutip dari kantor berita AFP pada Senin 6 Februari 2023, disebutkan bahwa gempa itu diklaim sebagai gempa terbesar sepanjang sejarah Turki. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Gempa Nasional Suriah, Raid Ahmed, yang menyatakan bahwa menurut sejarah, gempa bumi di Turki dan Suriah tersebut merupakan gempa terbesar yang tercatat dalam sejarah pusat gempa.
Yang keenam, sempat muncul peringatan tsunami. Setelah gempa besar tersebut mengguncang Turki dan Suriah, pihak otoritas Italia sempat merilis peringatan tsunami. Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Pusat Pemerintahan INGV atau Departemen Perlindungan Sipil Italia. Mereka menyarankan untuk menjauhi area-area pesisir untuk mencapai daerah-daerah terdekat yang lebih tinggi dan untuk mematuhi indikasi dan otoritas setempat. Itulah beberapa fakta dan konspirasi yang kami rangkum dari musibah gempa bumi yang terjadi di wilayah Turki dan sekitarnya. Semoga para korban jiwa selalu ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Demikian konten gabut kali ini, sampai jumpa di konten gabut selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share. See ya!